Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan membicarakan tentang masalah tawakal. Tawakal itu sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia yang asalnya itu adalah dari bahasa Arab. Walaupun itu bahasa Indonesia, tapi tetap kita memaknainya sebagaimana makna yang terkandung di dalam makna bahasa Arab. Tawakal asal katanya itu wakala, artinya menyerahkan. Jadi kalau tawakal masalahnya artinya menjadi menyerahkan diri kepada Allah. Jadi sepakat kata tawakal itu berlaku untuk kepada Allah. Jadi maka sering dikatakan tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah artinya menyerahkan diri, menyerahkan mempercayakan pengurusan diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu ditinjau dari makna. Nah, kemudian kalau ditinjau dari bagaimana sih penerapan tentang tawakal itu, memberlakukan tawakal itu di dalam perbuatan kita. Nah, itu sekarang yang lebih penting. Menerapkan tawakal itu dalam perbuatan kita sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, yang artinya begini: jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, sebenar-benar tawakal, ya, maka Allah akan mencukupkan rezekimu sebagaimana burung yang keluar dari sangkarnya pada pagi hari dalam keadaan paruhnya itu kosong, ya, temboloknya itu kosong, tempat makanannya itu kosong. Kalau di dalam bahasa manusia itu perutnya itu kosong, artinya dalam keadaan lapar. Kemudian dia terbang pergi mencari makan, kemudian sore kembali dan ternyata isi perutnya itu sudah penuh, kenyang. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah tentang tawakal dalam bentuk perilaku, sikap, bukan hanya makna, tetapi sikap di dalam perilaku kita bertawakal. Jadi dilukiskan sebagaimana burung yang pagi-pagi dia keluar dari sangkarnya mencari makan dalam keadaan tenggoroknya itu kosong, kemudian dia pulang sore dalam keadaan berisi. Artinya bertawakal itu adalah menyerahkan urusan diri kita tentang rezeki, tentang apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan melalui usaha. Itulah yang dikatakan sebenar-benar tawakal, kata Rasulullah. Ya, karena di situ ada dikatakan haqqa, sebenar-benar tawakal. Nah, itulah tawakal yang paling benar, tawakal yang benar, ya, yaitu dengan dibarengi usaha. Nah, barulah kita akan mendapatkan, dijamin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna tawakal. Nah, sekarang kalau kita bicara soal tawakal di dalam masalah menghadapi corona, itu juga kita menyerahkan diri kita kepada Allah, tapi harus dibarengi dengan usaha. Tanpa dibarengi dengan usaha, maka tawakal itu tidak benar. Karena yang dikatakan oleh Rasulullah, tawakal yang benar itu sebagaimana burung tadi itu terbang pada pagi hari. Artinya tawakal itu yang benar adalah disertai dengan usaha. Tanpa usaha itu tawakal tidak benar. Nah, di dalam menghadapi musibah corona itu atau COVID-19 ini, kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan nasib kita kepada Allah. Terserah Allah bagaimana nasib kita.
tetapi kita wajib untuk berusaha agar tawakal kita itu benar. Apa yang harus kita usahakan dalam bertawakal ini? Nah, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, kemudian penjabarannya di dalam kaidah fikih. Karena kaidah fikih itu adalah mengambilnya itu daripada ayat-ayat Al-Quran sebagai wahyu Allah dan dari hadis Rasulullah SAW. Bahwasanya kita diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk mencegah mudarat. COVID-19 adalah mudarat yang sangat besar. COVID-19 itu adalah merupakan bahaya yang mengancam daripada kehidupan manusia. Yang sekarang ini bukan hanya sekedar akan, tetapi itu sudah terjadi. Sudah terjadi di negara kita. Sebagaimana kita lihat di negara kita ini yang sekarang korbannya sudah 3.405. Sudah kewalahan mereka, sudah panik. Nah, itu dikarenakan apa? Karena mereka itu tidak melakukan usaha pencegahan. Masyarakatnya tidak bisa menuruti apa kebijakan pemerintahnya. Dilakukan lockdown, tapi ternyata mereka itu tidak mengindahkan tentang aturan lockdown tersebut. Maka terjadilah perkembangan yang begitu pesat sehingga sekarang korbannya sudah menelan 3.405 per kemarin. Ya, per kemarin 3.405 sudah melebihi daripada korban di Tiongkok sebagai sumber daripada merebaknya COVID-19 tersebut. Nah, kita kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita bertawakal kepada Allah, kita harus taat kepada Dia. Artinya di dalam menghadapi musibah ini, di dalam menghadapi bahaya corona ini, kita wajib taat kepada Allah. Kita wajib berusaha untuk mencegah mudarat itu. Dalam bentuk kaidah fikih itu dinyatakan, darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih, la dirara wa la dirar. Nah, itu artinya kita punya kewajiban untuk berusaha sebagai orang yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah, urusan nasib kita kepada Allah. Kita harus melakukan usaha. Yaitu apa? Yaitu melakukan pencegahan diri untuk membentengi merebaknya virus corona atau COVID-19. Nah, kemudian di samping itu perintah Allah yang sekarang itu diwajibkan oleh pemerintah bekerjasama dengan Majelis Ulama yang merumuskan bahwasanya untuk mencegah daripada COVID-19 ataupun corona itu dengan satu, menghindari perkumpulan-perkumpulan, kerumunan massa. Bahkan jangan membentuk kerumunan massa. Karena penyebaran yang sangat efektif tentang COVID-19 ini, tentang corona ini adalah melalui kerumunan massa. Yang kedua, jaga jarak, yaitu social distancing. Itu jaga jarak. Andai kata kita berkomunikasi, itu kita harus jaga jarak. Minimal itu paling dekat itu adalah paling jauh itu adalah 1 meter. Itu berdasarkan penelitian yang sudah terjadi, yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Nah, kemudian kita diperintahkan juga menghindari diri dari COVID-19 itu dengan memakai masker kalau kita keluar rumah, yang memungkinkan kita itu menghirup udara yang bermuatan virus corona tersebut. Jadi ada beberapa hal yang kita itu harus patuhi, dan itu telah dijadikan aturan di dalam mengantisipasi bahaya corona tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah sekarang sudah menjadi kewajiban kita. Sebab kalau kita memang beriman, ya beriman sepenuhnya, beriman dengan sebenarnya. Jadi tidak hanya kita kan punya iman, masa takut mati. Nah, justru mati itu nggak bisa ditakutkan, karena pasti datang sekalipun tanpa corona. Kita di dalam rumah pun boleh jadi akan mati tanpa corona.
Tetapi persoalannya kita punya kewajiban untuk mencegah. Mencegah itu yang belum kita lakukan. Masih ada sebagian orang yang tidak mau melakukan itu, tidak mau menghindari kerumunan massa, tidak mau menjaga jarak, tidak mau pakai masker kalau berkeluaran dari rumah. Nah, itu artinya kita mengabaikan tugas kita, mengabaikan perintah Allah. Kalau kita beriman, itu dilarang kita mengabaikan perintah Allah. Kok kita ngaku beriman, punya iman, kok kita mengabaikan perintah Allah? Sekaligus kenapa kita mengabaikan imbauan pemerintah? Pemerintah itu adalah Amirul Mukminin, maka kita taati. Atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dan taatlah kamu kepada pemimpin kamu. Dalam kaitan ini adalah pemerintah. Pemerintah sudah membuat aturan-aturan untuk menyelamatkan masyarakat, untuk menyelamatkan rakyatnya, agar rakyatnya itu terhindar dari bahaya. Kenapa kita katanya beriman kok tidak melakukan itu? Iman seperti apa itu? Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan orang pakai masker itu dia takut kepada corona, tapi tidak takut kepada Allah. Itu kan konyol pernyataan seperti itu. Bayangkan seperti itu. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang katanya kita itu bertawakal, coba tawakal yang sebenarnya itu adalah tawakal yang harus dibarengi dengan usaha, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis tadi itu. Dan banyak hadis yang menceritakan tentang itu. Itu ada di dalam kitab 9 imam hadis. Silakan cari hadisnya itu. Jadi ini pernah saya alami sendiri. Kalau saya pernah mengendarai sepeda motor, maklum di Jakarta itu lalu lintasnya padat. Kemudian pada satu tempat, ya kan, pada satu tempat saya itu ditabrak mobil. Padahal saya berjalan itu sudah mengikuti aturan yang dibuat oleh Amirul Mukminin, yang dibuat oleh pemerintah. Saya ikuti aturan. Saya punya SIM, saya pakai helm, saya pakai apa-apa. Tapi pada satu tempat saya itu ditabrak mobil. Nah, padahal saya sudah ikuti aturan, tapi kok masih tabrak mobil? Nah, itu baru namanya takdir. Takdir saya pada saat itu tuh ketabrak mobil, tapi saya nggak mati. Nah, seandainya pun saya mati tapi dalam melakukan yang benar. Kenapa? Saya berjalan menurut jalan yang diatur oleh undang-undang, yang diatur oleh pemerintah. Jadi sekalipun saya mati pada saat itu, saya mati dalam keadaan menempuh perjalanan dengan yang benar. Jadi mati saya itu mati kecelakaan yang seperti itu, insya Allah mati yang mendapat pahala syahid. Dan apa yang saya lakukan itu saya mendapat pahala. Kenapa? Karena saya berjalan mengikuti aturan pemerintah, aturan yang dibuat oleh negara agar untuk menjaga ketertiban umat dan untuk menyelamatkan daripada orang yang berlalu lintas. Nah, beda dengan orang lain. Ada orang yang berjalan di jalan raya, dia melawan arus, ya, dia melawan arus. Nah, di melawan arus itu enggak mendapat bahaya, ya, enggak mendapat bahaya. Nah, artinya dia ditakdirkan Allah enggak kena apa-apa. Tapi menurut hukum dia itu sudah melakukan dosa. Kenapa? Karena dia sudah melakukan perbuatan yang merusak ketertiban, yang menyusahkan orang lain. Karena pada waktu dia mengendarai kendaraan dengan melawan arus, itu mengganggu orang-orang yang berkendaraan yang arah kepada arah yang berlawan dengan dia. Sedangkan dia itu melawan arus, menyusahkan, merepotkan, menjadikan tidak tertib. Maka sekalipun dia selamat karena tidak tertabrak, maka dia sudah melakukan satu dosa. Jadi begitulah saudara-saudara sekalian, namanya tawakal itu harus usaha-usaha yang benar. Kalau kita menyerahkan usaha kita kepada Allah, tapi kita melakukan usaha-usaha yang tidak benar, maka usaha kita itu merusak daripada iman kita, karena kita sudah merusak ketaatan kepada undang-undang.
Walaupun iman kita itu tidak dikatakan sampai kufur, tetapi kita sudah melakukan dosa. Semoga di dalam menghadapi COVID-19 atau Corona ini kita melakukan dengan benar. Kita ikutilah aturan-aturan yang disampaikan oleh Amirul Mukminin kita, yaitu pemerintah, bahkan majelis ulama yang harus kita hormati. Agar apa? Penyempitan pengembangan corona itu dapat kita lakukan, sehingga pada saatnya nanti kalau kita semuanya taat begitu, corona itu akan mati sendiri dan tidak berkembang lagi. Dan selamatlah kita bangsa Indonesia dari bahaya COVID-19 atau corona. Tapi bukan berarti kita tidak akan mati, kita pasti akan mati. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.